Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri, saya Alisa Maisampala. Saat ini saya telah menyelesaikan mata kuliah studi Digital Leadership. Jadi hari ini saya akan sedikit sharing gitu ya mengenai apa saja yang sudah saya pelajari di mata kuliah Digital Leadership ini. Uh, Nama saya Alisa Maisampala. Baik, kita lanjut how about me gitu ya. Nah, saat ini saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Telkom University Kampus Bandung. Saya mengambil mata kuliah Digital Leadership gitu, yang dimana saya di sini akan menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari selama studi di mata kuliah ini gitu. Nah, mengenai background pendidikan sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai background pekerjaan saya gitu. Saya saat ini bekerja di Telkom University juga. Nah, saya ini sudah bekerja kurang lebih 4 tahun gitu. Mulai dari internship, kontrak, hingga sekarang status saya pegawai tetap gitu. Nah, saya bekerja di HR atau di sumber daya manusia. Untuk fokus detailnya saya berada di divisi culture and culture and planning gitu. Nah, culture and planning ini lebih ke event-event yang biasa dilakukan di Telkom University untuk pegawai khususnya, dan planning sendiri sih lebih ke perencanaan sumber daya yang adanya gitu. Next, kita bahas selanjutnya. Nah, jadi selama 15 pertemuan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dari week 9 sampai week 15 apa saja sih yang sedang atau mungkin yang sudah saya pelajari gitu ya. Nah, di week 9 di sini kami menjelaskan atau kita belajar mengenai apa itu sih kepemimpinan partisipatif, pendelegasian, dan pemberdayaan itu sendiri. Nah, kalau kepemimpinan partisipatif, pendelegasian, dan pemberdayaan itu ada konsep di mana konsep kunci dalam manajemen kepemimpinan yang menekankan pentingnya. Nah, di sini ada pentingnya melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, memberikan otonomi dan menjalankan tugas-tugas tertentu, dan menguatkan mereka untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Nah, kalau kepemimpinan partisipasi sendiri itu tuh lebih melibatkan seluruh timnya gitu. Jadi ketika dia memimpin gitu, kepemimpinan ini tuh lebih cenderung melibatkan seluruh timnya gitu dalam setiap pengambilan keputusan atau permintaan saran atau seperti itu. Kalau pendelegasian ini memberikan kewenangan kepada timnya untuk menyelesaikan tugasnya gitu, dan untuk pemberdayaan sendiri itu biasanya diberikan kewenangan serta sumber daya yang ada di dalamnya gitu. Jadi kayak terserah gitu pegawai itu melakukan apa, lebih ke menekankan trust gitu. Nah, untuk di week 10 itu lebih menjelaskan tentang teori kontingensi awal dan kepemimpinan yang efektif, yang menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan universal efektif dalam semua situasi. Efektivitas seseorang pemimpin itu bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan kondisi spesifik lingkungannya, termasuk karakteristik anggota tim dan tuntutan situasional ini. Nah, teori yang di week 10 ini, teori ini itu lebih menekankan perlunya ada fleksibilitas dan adaptasi dalam gaya kepemimpinan untuk mencapai hasil yang optimal di berbagai kondisi yang berbeda. Jadi kalau week 10 itu lebih ke kayak gimana sih yang efektif, itu lebih ke penyesuaian di mana situasi perusahaan itu sendiri seperti apa gitu. Jadi balik lagi ke situasi perusahaan itu seperti apa. Mungkin di sini juga akan berpengaruh ya di mana perusahaan itu tuh bergerak di bidang apa gitu. Nah, itu tuh sangat mempengaruhi gaya kepemimpinannya gitu. Yang selanjutnya ada di week 11, itu lebih fokus kepada kepemimpinan karakteristik, yang gaya kepemimpinannya di mana menggunakan gaya kepemimpinan yang ada dalam dirinya gitu. Jadi lebih ke daya tarik
pemimpin itu sendiri, terus kayak kekuatan pimpinan itu sendiri gitu. Nah, di week 12 itu mengenai kekuatan dan pengaruh dalam kepemimpinan atau strategic leadership by executive. Ini lebih kombinasi lebih ke kepemimpinan level eksekutif itu mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat berpengaruh di perusahaan itu sendiri gitu. Dan di week 13 itu lebih fokus pada gender, keberagaman, kepemimpinan, lintas budaya itu lebih ke adanya globalisasi, adanya inklusivitas suatu perusahaan, terus juga lebih ke gaya kepemimpinan itu sendiri tuh banyak banget kan macamnya. Nah, itu lebih membahas ke etnis, hamba, dan spiritual gitu, yang dimana kalau kepemimpinan spiritual itu lebih menekankan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan yang dianut pemimpinnya gitu. Nah, untuk di week 14 itu kita fokus pada gender, keberagaman, kepemimpinan lintas budaya, yang dimana tiga elemen ini saling terikat gitu dalam dunia kepemimpinan karena mencerminkan pendekatan dan lebih inklusif. Lebih menekankan inklusif dan global gitu. Dan di week 15 ini mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini ada proses yang berkelanjutan, di mana pemimpin tersebut memberikan pelatihan, coaching, monitoring, umpan balik, refleksi, dan pembelajaran berlanjutan kepada pegawainya gitu, lebih ke bukan hanya cara memimpin dia, tapi what next dari pemimpin itu yang diharapkan itu seperti apa. Nah, kurang lebih itu dari week 9 sampai 15. Sebetulnya kalau kita pelajari lebih dalam sendiri itu gaya kepemimpinan digital itu sangat banyak banget gitu ya. Dimana lebih ke penekanan situasi perusahaan seperti apa, digitalisasi yang ada di perusahaan itu seperti apa, karena hal itu sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah konsep atau kunci dalam digital leadership yang saya garis bawahi. Yang pertama itu pemimpin harus berpikiran berorientasi pada masa depan. Yang kedua ada inklusivitas dan kolaborasi. Yang ketiga ada etika dan keamanan data. Yang kelima ada relisensi dan kesiapan perubahan. Dan yang keenam adalah fokus pada pelanggan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan siapa sih contoh CEO atau leader yang menerapkan kepemimpinan digitalisasi. Yaitu di sini ada Satya Nadella, beliau merupakan CEO dari Microsoft gitu. Nah, dapat dilihat bahwa Microsoft ini sebelumnya itu punya budaya yang dimana kompetensi internal dan agresif dan hierarki yang membuat perusahaan kesulitan mengikuti inovasi industri gitu. Mereka juga CEO yang sebelumnya menekankan adanya stack ranking yang terkenal mempertaruhkan karyawan satu sama lain, sehingga hal ini menghambat kolaborasi dan kreativitas. Setelah Satya Nadella ini menjabat, dirasakan gitu bahwa mungkin dari berita juga ada gitu ya, bahwa dalam Forbes juga menjelaskan bahwa CEO ini menerapkan era baru di mana dengan latar kuat di bidang teknologi dan bisnis, Nadella membawa perspektif unik yang lebih penting. Dia membawa dan merevitalisasi inti Microsoft dengan mengubah DNA budayanya. Untuk DNA budayanya sendiri apa saja sih yang dirubah gitu? Lebih ke kayak empati sebagai inti, terus fokus ke keanekaragaman, menghancurkan silo-silo yang udah ada gitu. Nah, lalu apa sih hasil transformasi yang dia lakukan gitu? Yang dimana Satya Nadella membuat inovasi produk dan diversifikasi. Yang contohnya adalah Azure dan layanan cloud, keunggulan yang bersaing, kepuasan kerja, praktik etis dan berkelanjutan, dan yang terakhir ada komitmen terhadap tantangan global. Nah, di sini saya akan menjelaskan guidelines dan strategik apa saja yang harus ada gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa
banyak strategi-strategi yang bisa dilakukan suatu pemimpin gitu. Terus di sini juga sudah dipaparkan bahwa bagaimana sih membuat strategi yang mendukung digitalisasi itu sendiri seperti apa. Nah, di sini juga saya menjelaskan poin-poin kunci atau 7 disiplin of digital leadership yang dimana teman-teman bisa terapkan mengenai apa saja yang perlu dilakukan. Contohnya seperti harus adanya digital strategi itu sendiri, terus pemanfaatan sosial media, eh, iklan yang berbasis digital dan analitik gitu. Nah, kurang lebih ada 7 disiplin of digital leadership yang bisa teman-teman lakukan di sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya how about your leaders? Gitu. Pertanyaannya, apakah pemimpin di perusahaan teman-teman merupakan pemimpin yang digital atau mungkin pemimpin yang konservatif atau mungkin tipe-tipe kepemimpinan yang lainnya? Silahkan komen di bawah bagaimana cara pemimpin di perusahaan kalian. Gitu. Oke, that's it gitu ya. Mungkin sebetulnya karena ini sangat terbatas sekali durasi gitu. Teman-teman bisa melihat di sini ada referensi yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk mengetahui lebih detail apa itu digital leadership. Oke, that's it. Thank you for watching. See you in next video.